Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kepada para jemaah salat maghrib berjamaah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang amalan-amalan sunnah sebelum sholat, ya, yaitu azan, iqamah, pembatas atau sutroh, dan khusyuk dimulai itu menjelang sholat. Yang kedua, kita juga sudah sedikit membahas tentang sunnah di dalam sholat, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad yang kalau ditinggal disunnahkan sujud sahwi, bukan diwajibkan. Baru sunnah hayat yang kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad ini sunnah yang ada di dalam sholat. Ya, yang pertama yang kita bahas kemarin adalah duduk tahiyat awal. Yang kedua membaca tahiyat awal atau tasyahud awal. Ya. Yang ketiga membaca sholawat Allahumma sholli ala, ya, setelah tahiyat awal. Dan yang keempat membaca sholawat kepada keluarga Nabi, ya, setelah tahiyat akhir. Yang kelima membaca kunut. Ini yang biasanya agak panjang, makanya kita bahas sedikit, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dikatakan di sini membaca kunut ini, ya, ada beberapa penjelasan. Pertama, kapan baca kunut? Satu, ya, pada rakaat kedua ketika i'tidal atau bangun dari ruku, ya, sholat subuh. Ini bukan wajib, ini sunnah, ya. Jadi kalau lupa kunut nggak ada masalah, ya. Yang penting sholatnya masih 2 rakaat, ya. Dan subuh saya nggak perlunya 3 rakaat, ya salah. Ya, oke. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i, kunut itu disunnahkan fi akhir rakaatin min sholatil witri, ya, rakaat terakhir sholat witir. Witir kapan? Finis mirtani min Ramadan, ya, di malam 16 Ramadan sampai selesai Ramadan. Ini sunnah, tidak wajib, ya. Nanti dalam mazhab yang lain kita bahas lagi. Jadi juga 4 mazhab juga mereka melakukan kunut, cuma beda-beda versi. Seperti mazhab Hanafi kapan, mazhab Maliki kapan, Syafi'i kapan, Hambali kapan. Ya, untuk mazhab Syafi'i sunnah kunutnya di rakaat kedua sholat subuh dan di rakaat terakhir sholat witir di bulan Ramadan malam 16 sampai akhir. Bagaimana kunutnya? Sama. Ini Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kami. Kalau kami jadi na, ya. Kalau sendirian Allahumma hdini, kalau banyak jadi Allahumma hdina kalau imam. Fiman hadait. Lalu yang kedua wa'afini. Ya Allah, berikan kesehatan, ya, biman afai. Yang ketiga wa tawallani, pelihara kami, didik kami, ya, wa barikli. Yang keempat, dan berilah keberkahan pada kami. Yang kelima waqini, atau kalau imam waqina syarroma, selamatkan kami. Yang keenam, fa'innaka taqdi, engkaulah yang menghukum dan bukan yang terkena hukum. Lalu wa innahu la yadhillu man walaihi, engkaulah, ya, sungguh tidak hina orang yang engkau pilih. Wala ya'izzu man 'adai, dan tidak mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'ala, maha suci engkau wahai Tuhan kami dan maha tinggi.
falakal hamdu ala ma qadait, bagimu segala puji, ya. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun dan bertaubat. Baru yang terakhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, ya, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera kepada Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, juga pada keluarga dan sahabatnya. Itu doa kunut dan artinya itu ya. Dan dalam mazhab Syafi'i biasanya tadi di sholat subuh rakaat kedua dan di bulan Ramadan pada pertengahan, ya, malam 16 sampai malam terakhir di witir, ya, rakaat terakhir. Ya, ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan. Ya, ada Bapak yang ingin ditanyakan. Ya, lanjut dulu. Lanjut ya. Oke, berarti dijelaskan di sini. Pertama, ketika sholat subuh ini yang mensunnahkan, ya, kunut itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Maliki itu gurunya Imam Syafi'i, ya, yang tidak, ya, kunut subuh ini mazhab ya, Hanafi yang pertama dan mazhab Hambali, ya, yang ini mazhab resmi di Arab Saudi. Makanya yang umroh, yang haji, ketika sholat subuh nggak pernah kita lihat imamnya kunut. Kenapa? Karena mazhabnya Hambali. Ya, jangan nanti salah paham. Selama ini saya salah sholat subuhnya, di Mekah nggak pernah kunut. Ya, ini berbeda mazhab. Itu ya. Jadi ada dua mazhab yang mensunahkan kunut dan ada mazhab yang lain yang tidak mensunahkan kunut. Jadi nggak usah diributin. Yang mensunahkan aja beda. Mazhab Syafi'i itu kunutnya ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, habis baru kemudian Allahumma hdina fiman hadait. Sedangkan mazhab Maliki sebelum ruku, ya, habis Fatihah lalu baca surat, misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, baru mereka kunut Allahumma hdina fiman hadait. Tapi menurutnya sendiri-sendiri, baru kemudian ruku. Ya, jadi walaupun sama tapi beda tempatnya. Imam Syafi'i tempatnya ketika i'tidal, Imam Maliki tempatnya sebelum ruku. Gitu ya. Jadi ini ketika bicara kunut subuh, ya. Makanya kenapa kok beda pendapat terus? Ya, orang nggak sepakat mau gimana? Ya kan? Ketika nggak sepakat silahkan. Yang penting tidak saling menyalahkan. Gitu ya. Yaitu untuk kunut subuh. Sedangkan nanti kunut yang lain ada yang mensunnahkan sejak awal, yang tadi di Ramadan, ya. Ada yang di pertengahan seperti mazhab Syafi'i. Ini perkara yang ringan, jangan nanti malah jadi heboh. Kan sekarang gitu ya, jadi heboh ya. Baru bicara asy'ara jadi musik ramai luar biasa. Bahkan sampai mengkafirkan, ya Allah. Ya, tafsir itu nggak usah diributin. Kenapa? Karena beda zaman, beda penafsiran. Ya, contoh paling gampang apa? Surat Az-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa arti dzarrah? Dulu diartikan biji sawi, ya kan? Sekarang diartikan apa? Atom, bukan kacang atom. Kenapa? Karena memang dalam bahasa Arab dzarrah itu artinya asgharu syai'in, benda yang paling kecil. Malah ada yang mengartikan debu, ya, sekecil debu, sekali kecil lagi atom. Nanti kalau lagi lebih kecil, ya diartikan itu karena memang
arti bahasanya adalah asgharu syai'in, benda yang paling kecil. Makanya ketika dulu diartikan asy'ara para penyair, sekarang diartikan para pemusik, ya nggak usah ribut. Setuju ya silahkan, nggak setuju nggak ada masalah. Ya seolah-olah jadi dua versi yang saling menghantam sampai ramai di sosmed, dikafirkan lagi. Ya, saya kebetulan cuma kemarin khutbahnya di Cikarang, ya lumayan, ya di Altamas agak jauh, ya, di satu PT ya di otomotif di sana banyak. Pulang khutbah nggak boleh pulang, ditanya menurut Pak Ustadz ini asy'ara pemusik benar apa salah? Ya Allah, dia kesini saya bilang. Emang kenapa? Iya menurut Pak Ustadz gimana? Jadi pengen tahu kita itu gimana. Ya saya bilang ya saya pernah belajar bahasa 3 tahun walaupun cuma D3, tapi ya saya tahu syair Arab itu paling susah dan ada pakemnya. Beda dengan syair Indonesia. Selain bicara makna juga bicara notasi. Walaupun maknanya bagus, notasi rumusnya salah, syairnya jelek. Nah itu memang mirip-mirip dengan musik. Ini Pak Ustadz itu iya. Dia nggak suka, nggak senang. Dia bilang kenapa? Ya biasa aja beda pendapat. Ya nggak usah diributin. Ya sepakat, monggo nggak apa-apa, sama kayak kita bicara kunut. Sepakat silakan, nggak ada masalah. Toh sejak awal ulama tidak sepakat, kecuali kalau ulama sudah ijma, sudah sepakat. Ulama sepakat subuh 2 rakaat. Kita tambah enggak, saya maunya 3. Atau enggak, saya maunya 1 rakaat, ya nggak boleh karena sudah menyalahi ijma atau kesepakatan seluruh ulama. Gitu ya. Jadi selama nggak sepakat nggak ada masalah. Kenapa? Karena bukan baru itu saja, di penafsiran Al-Quran banyak yang berubah ketika realitas zamannya berubah. Ya, jadi kalau sekarang nanti ada yang mengatakan asy'ara seolah-olah jadi musisi, jadi pemusik, ya mau aja. Kalau memang penjelasannya masuk akal, nggak setuju pun nggak ada masalah. Itu ya, saya tidak membela atau bagaimana. Maksud saya hal-hal yang tidak terlalu penting jangan dibikin heboh sampai mengkafirkan, jauh banget. Ya, mengkafirkan itu nggak gampang, nggak boleh. Justru yang bahaya itu mengkafirkan. Ya, hukum takfir itu paling berat dalam Islam, namanya takfir. Takfir itu artinya mengkafirkan. Ini saja nanti dibagi 2. Ada namanya takfir, ya, mengkafirkan karena sifat-sifatnya, ya, namanya takfir mutlak. Ya, mengkafirkan karena karakter ya, atau sifat atau karakternya. Ini saja bermasalah, apalagi nanti kalau takfirnya takfir muayyan. Ini mengkafirkan orang, ini lebih bahaya lagi. Ya, karena dua-duanya ini bukan ranah pribadi, tapi ranahnya sudah ranah ulama. Dan yang menjelaskan ini juga harus sudah satu forum. Misalnya di Muhammadiyah ada namanya Majelis Tarjih wa Tajdid. Nah, majelis itu yang mengeluarkan bahwa sifat-sifat ini sifat yang mengkafirkan, atau orang ini sudah kafir karena begini. Itu pun orangnya dipanggil. Atau di Nahdlatul Ulama ada yang namanya Bahsul Masail, itu nanti yang menjelaskan itu. Ya, atau di MUI ada yang namanya Fatwa MUI, bahwa orang dengan ciri-ciri ini biasanya mutlak, apalagi yang muayyan nggak bisa sembarangan, harus dipanggil, disidang segala macam. Ya, ini cuma gara-gara beda beda penafsiran langsung mengkafirkan, sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena Rasul yang mengatakan kalau kita menunjuk orang lain kafir, 2 kemungkinan, orang yang kita tunjuk kafir atau kafirnya balik ke kita. Mau kita dibilang kafir, nggak mau. Kita bilang orang itu kafir, ternyata enggak, akhirnya apa? Balik ke kita. Ya, jadi nggak boleh mengkafirkan sembarangan, baik karena karakternya ataupun apalagi mengkafirkan orang per orang. Karena jelas saya bilang begitu.
ya, man qala li akhihi ya kafir, sampai mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dua kemungkinan, bisa dianya betul-betul kafir atau kembali ke yang mengucapkan naudzubillah billah. Itu ya, jadi sangat berat karena nanti efeknya berat. Satu, dia sudah dianggap putus pernikahannya karena nggak boleh nikah beda agama. Ya, kemudian dia nggak boleh jadi wali untuk anak perempuannya. Ketika meninggal dia tidak boleh mewarisi atau mendapatkan waris. Berat, ya. Nggak boleh dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Jadi nggak boleh gampang mengkafirkan orang. Ya, kenapa ini saya terangkan? Karena sudah viral di sosmed. Ya, janganlah ya. Jadi ikut-ikutan kita diem aja, kita baca ya sudah, tapi udah lewat, kita skip, anggap aja nggak ada. Ya, karena ini sangat berbahaya. Ya, Allah. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa munculnya perbedaan para ulama ini jangan ditafsirkan hal-hal yang diterapkan diterima dengan dengan akal yang sehat. Apakah ini terkait dengan teori atau konsep Paul Qadim dan Paul Jadis? Apa? Paul Qadim itu adalah pandangan yang lama. Paul Qadim. Ya, sama pandangan yang baru. Nah, ini adalah salah satu, ada mazhab Syafi'i itu sendiri mengatakan, khususnya terkait dengan contohnya misalnya Pak Ustaz, bahwa akhir sholat subuh itu ada yang berpendapat sepertiga malam dan seperdua malam. Nah, ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah bagaimana? Yang benar yang mana Pak Ustaz? Yang pertama, sholat malam kenapa? Sholat subuh, akhir sholat subuh. Itu ada yang mengatakan, ada pendapat terakhir itu ada sepertiga malam. Akhir sholat Subuh itu ada sepertiga malam dan seperdua malam. Awal apa akhir? Akhir. Subuh. Subuh kan akhirnya terbit. Iya. Makanya menjelang subuh, kan gitu Pak. Ada dua pendapat kalau saya baca itu. Sholat malam kali ya, ada sholat malam. Ya, saya tidak begitu adalah gitu. Okay. Terus yang kedua, apakah ini juga ada pengaruh karena seperti yang saya tanyakan kemarin kaitannya dengan ada namanya itu istilah nasik wal mansukh. Itu ada 4 pola dalam hal penerapan nasik wal mansukh itu, bahwa Al-Quran itu dinasihkan dalam Al-Quran. Seperti Bapak katakan kemarin ada Al-Baqarah ayat berapa? 114 berapa? Terus kemudian ada Al-Quran yang dinasihkan dengan As-Sunnah. Dinasihkan dengan As-Sunnah atau hadis. Oh, iya. Terus kemudian As-Sunnah dinasihkan dengan Al-Quran. Dan ada As-Sunnah dinasihkan dengan As-Sunnah. Dan kita sebagai umat ini kan bingung kan gitu. Ada yang mengatakan, misalnya contoh dalam Al-Quran, nasih Al-Quran itu bahwa sholat itu menghadap kiblat. Tapi ada yang direvisi bahwa kiblat itu menghadap Baitul Ka'bah itu kan gitu. Ya. Nah gitu, contoh-contoh gitu. Nah ini gimana Pak Ustadz? Mohon pendalamannya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak? Ya, satu dulu. Iya, kol jadid ini memang artinya pendapat lama dan pendapat baru dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i sendiri. Kenapa? Karena Imam Syafi'i kan ini awalnya beliau itu belajarnya kan kemana-mana ya, dari satu tempat. Karena itu nanti akan
ketika menemukan dalil baru pasti akan berubah pendapatnya, itu hal yang biasa. Ya. Justru kalau nggak berubah malah jadi aneh ya. Ketika memang ada dalil baru kan mau tidak mau dia akan merubah pendapat. Oke ya, kita lihat sedikit perjalanan Imam Syafi'i. Ya tahu ya. Ya, ini biografi singkat Imam Syafi'i. Ya, nama aslinya Muhammad. Nama bapaknya Idris. Jadi Syafi'i bukan nama asli, namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi Syafi'i itu nama kakek ketiganya. Ya, dulu kita waktu kuliah itu udah belajar banyak-banyak, tentunya soalnya siapa nama asli Imam Syafi'i? Aduh siapa ya? Kelewat nggak dibaca. Ya, namanya Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'i. Ya, baru bin Abdullah Al-Muttalibi. Al-Muttalib berarti dia kakaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi. Kakak dari kakeknya Nabi namanya Al-Muttalib. Baru nanti apa namanya? Bin Hashim. Jadi Imam Syafi'i itu dia turunan Nabi Muhammad lewat jalur kakeknya. Kakek Nabi dengan kakek kesekian dari Imam Syafi'i itu ketemu, kakak adik. Ya, jadi dari 4 mazhab satu-satunya yang keturunan Nabi Muhammad adalah Imam Syafi'i. Al-Quraisy, dia orang Quraisy. Salah satu Imam Syafi'i ya, fikih namanya ya Imam Syafi'i, lahir di Gaza yang sekarang sedang dijajah oleh Israel. Ya, lahir tahun 150 Hijriah, sama dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Lalu usia 2 tahun pindah ke Mekah, dibawa oleh ibunya karena beliau yatim. Lalu menghafal Quran, ya, dan 7 tahun sudah hafal Quran. Ya. Kita berapa tahun hafal Quran? Maksudnya kita lihat tuh jangan dikit-dikit menghina Syafi'i 7 tahun hafal Quran, waduh. Kita 7 tahun aja masih megang Iqra ya. Ya, kemudian belajar fikih, bahasa Arab, ilmu Quran dari pakar-pakarnya di Mekah. Sampai berhasil menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik pada usia 10 tahun. Muwatta itu 4.000 sekian hadis, bukan 40 hadis, bukan. Al-Muwatta itu kitab yang berisi 4.000-an hadis, ditulis oleh gurunya Imam Malik. Belum ketemu sama gurunya nih, karena gurunya di Madinah. Ya, dan beliau menghafal 4.000-an hadis cuma 29 hari. Ya, makanya kalau dari ulama ada ya, ditolak-tolak bingung saya dengan Imam Syafi'i. Lalu usia 15 tahun sudah boleh berfatwa. Kita fatwa aja MUI udah haki-haki semua kan? 15 tahun masih ABG loh bisa berfatwa, saking cerdas. Kadang nggak ini karena Lalu pindah ke Madinah, belajar lagi, belajar hadis sama Imam Malik. Padahal udah hafal hadisnya. Ya, jadi belum belajar udah hafal hadisnya. Kita sampai lulus pun nggak kelar-kelar baca bukunya. Ya, belajar ilmu hadis dan belajar ilmu yang lain dari ulama Madinah. Kemudian belajar lagi, belajar sastra, mendalami bahasa Arab langsung ke pedalaman, namanya suku Hudail, sampai berhasil menghafal semua syair-syair Arab di suku itu. Ya, cerita-ceritanya bahkan menjadi perawinya, penyampai resmi syair-syair suku Arab Hudail. Jadi Imam Syafi'i ngomongnya aja jadi dalil, karena dia ahli bahasa Arab, udah ahli Quran, ahli hadis, ahli bahasa Arab. Kita tiga-tiganya nggak ada. Selesai belum? Belajar lagi ke Yaman, ke selatan yang sekarang sedang ya memerangi Amerika dan sekutunya di Laut Merah itu kan. Belajar ilmu firasat, belajar ilmu debat sambil kerja dan juga mendapatkan ilmu hikmah dari Yaman. Selesai belajar lagi ke Irak, dari selatan ke utara. Ya, belajar fikih ar-ra'i, fikih akal sehat.
Jadi di Madinah belajar tentang fikih Quran Sunnah, di Mekah Madinah, di Irak belajar fikih akal sehat, diambil semuanya, diborong sampai Imam Syafi'i. Ya, kemudian bertemu dengan murid dari Imam Abu Hanifah yang jadi gurunya. Ketemu juga dengan muridnya nanti, murid terbaiknya Imam Ahmad bin Hanbal yang jadi mazhab keempat, mengajar di Baghdad. Nah, mengajar di Baghdad inilah yang jadi qaul qadim, pendapat pertama. Ya. Jadi yang belajar sampai Imam Syafi'i di Baghdad disebutnya qaul qadim, pendapat pertama atau pendapat lama. Setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ke Afrika. Nah, ketika ngajar di Afrika, di Mesir disebut qaul jadid, pendapat baru atau pendapat kedua. Ya, jadi ada yang sama, ada yang beda. Dan wafat pada usia 24 tahun, dikuburkan di Kairo, Mesir. Jadi sampai sekarang ya kuburannya di Mesir, Kairo. Lahirnya di Gaza, muter-muter di Jazirah Arab sampai ke itu, kemudian akhirnya ke sana. Ya. Imam Syafi'i yang sangat cerdas orangnya, ya, saking cerdasnya beliau memang kalau jalan keluar itu harus tutup kuping. Apalagi kalau mau ke pasar, disumbat telinganya dengan kapas. Karena semua yang kalau nggak disumbat, semua omongan di pasar langsung dihafal sama dia. Ya. Jadi Imam Syafi'i kalau baca buku ditutup satu halaman, karena kalau nggak dia ngelirik langsung hafal. Ya, takut nanti nyampur hafalannya. Ya, sangat cerdas, kerja cepat, tepat, pemberani, punya firasat yang tepat, keturunan Quraisy, pandai memanah. Ya, dikasih 10 sasaran, tepat 10-10-nya. Suaranya keras, fasih berbahasa Arab. Ya, ucapannya jadi dalil dalam bahasa, karena beliau ahli tadi, ya, ahli bahasa Arab. Beliau penyair juga dan punya buku namanya Diwan Asy-Syafi'i, kumpulan syair Imam Syafi'i. Jadi beliau bukan cuma ahli fikih, ahli Quran juga, ahli hadis juga, ya, ahli bahasa Arab juga. Di ucapan teman-temannya, ya, penyair, ahli bahasa Arab, pakar fikih, pakar qiraat. Beliau juga hafal Quran, nggak cuma dengan satu imam, bahkan dengan 7 imam. Beliau hafal semua. Ya, dan Imam Syafi'i berhasil menggabungkan dua fikih. Fikih Imam Malik tadi, fikih Quran Sunnah, dan fikih Irak, fikih akal sehat, digabungkan jadi satu menjadi fikih Syafi'i. Beliau juga orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih namanya. Jadi beliau bukan cuma bikin fikih, beliau juga berhasil membuat ilmu baru namanya usul fikih dengan kitab Ar-Risalah, ya, menjadi acuan dalam mencari, mengumpulkan, memilah, menganalisa, dan menyimpulkan hukum-hukum syariat. Itu dari kitab Ar-Risalah yang sekarang menjadi ilmu usul fikih. Ya. Ini utama Imam Ahmad. Ya, apapun yang kita siapkan pasti udah bisa dibuat oleh Imam Syafi'i. Beliau juga penghafal hadis, beliau juga ahli hadis. Dan di antara murid-murid langsung Imam Syafi'i yang jadi ahli hadis adalah Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim itu muridnya Imam Syafi'i. Hadis riwayat Abu Daud itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau dia mengatakan pilih mana, pilih Syafi'i, pilih Bukhari, aduh, ini orang nggak ngerti sejarah. Imam Syafi'i itu guru hadis, gurunya para ahli hadis. Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, ini semua ahli hadis. Siapa gurunya? Imam Syafi'i. Ya. Kok nggak ngajarin Imam Bukhari? Karena nggak ketemu. Imam Bukhari usia 10 tahun, Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i wafat 204, Imam Bukhari lahir 194, nggak ketemu. Ya. Kemudian beliau sibuk mengajar, berfatwa, menulis, banyak murid-murid yang dari seluruh dunia. Terus, iya, ini sedikit tentang. Lalu karyanya yang lain, ini kitab Fikih Al-Um, tulisan, ya, bukan tulisan, ini ceramahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ya, kebanyakan mendiktekan. Jadi kayak sekarang ini nih lagi ceramah, ditulis oleh muridnya jadi buku, dan bukunya nggak tahu tanggung 7 jilid.
hujjah juga sama, ini pendapat lama atau tadi qaul qadim hujjah. Ya. Lalu beliau juga menulis dasar-dasar hadis namanya Al-Musnad dan As-Sanad. Itu karya asli Imam Syafi'i. Dan juga beliau menulis kitab Ikhtilaful Hadits, bagaimana menyikapi ketika ada hadis-hadis yang berbeda. Itu beliau yang membuat dasar-dasarnya. Ya, jadi beliau tidak hanya menciptakan ilmu satu, bahkan dua ilmu, baik ilmu usul fikih maupun ilmu bagaimana mengelola hadis yang kelihatannya berbeda. Ya, sangat banyak ya. Itu sedikit tentang Imam Syafi'i. Jadi ibarat perbandingannya dengan ulama zaman sekarang mungkin gak ada yang lagi susah. Oke, kita kembali sekarang ke pertanyaannya. Ini pendapat-pendapat baru itu sudah biasa. Kenapa? Karena tadi ya, beliau pembelajar terus, di mana-mana pasti beliau belajar. Kadang ada yang sama, kadang ada yang beda. Karena itulah ketika nanti bicara tentang pendapat Imam Syafi'i, kebanyakan orang mengeceknya di Imam An-Nawawi. Ya, beliau yang mengecek ini mana pendapat asli atau pendapat hoax dari Imam Syafi'i. Karena ada yang bilang di Syafi'i ini buat dicek bukan. Yang tak paling tahu siapa? Imam Nawawi. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, sekitar kalau tidak salah ada 36 jilid ya. Itu mazhab Syafi'i. Beliau ngecek langsung, ngecek lagi, diulang lagi. Ya. Oke. Kemudian ini mungkin salah kali ya, bukan akhir subuh ya. Kalau sepertiga malam atau setengah malam itu sholat isya ya. Nanti saya tanya ulang. Sholat isya akhirnya mana? Ya tergantung, memang ada beda pendapat. Ada yang mengatakan akhir sholat isya adalah di setengah malam, ya, atau tengah malam. Ada yang mengatakan akhir isya adalah menjelang subuh, ya. Maka biasa yang diambil yang ini, yang menjelang subuh, karena ini yang lebih ringan. Itu ya. Kenapa? Kasihan, takutnya kita ketiduran habis maghrib, bangun-bangun jam 2 udah nggak bisa sholat. Ya, padahal biasanya kan sholat itu bersambung gitu ya. Jadi yang paling mendekati yang menjelang subuh. Oke ya. Yang berikutnya nasib mansukh ini adalah yang menghapus, yang sudah dibahas tuh ya. Contohnya tentang khomer kan. Ya, dari mulai surat 16 lalu ke surat Al-Baqarah, lalu ke surat An-Nisa dan terakhir surat Al-Maidah. Ya, kalau ini pertama jelas ada ayat dan hadisnya. Itu ya. Kenapa terjadi nasib mansukh? Pertama, pertimbangannya karena ya bicara tentang adat istiadat. Ketika adat berbenturan dengan syariat, maka biasanya syariatnya akan pelan-pelan menghapus adat yang bertentangan dengan syariat. Contohnya khomer itu. Pertama, dijelaskan halalnya. Kedua, ya diterangkan bahwa itu ada dosa besar tapi masih ada manfaatnya. Yang ketiga, nggak boleh sholat kalau masih mabuk. Dan yang terakhir baru diharamkan. Ya. Lalu nanti juga ada hukum yang harus dihapus itu juga bicaranya masalah tentang hukum fikih biasanya. Ya. Tidak bicara tentang akidah, tidak bicara tentang sejarah. Jadi terbatas nasib mansukh itu juga tetap bicaranya tentang masalah hukum fikih. Ya, nggak bicara tentang akidah kan nggak mungkin. Oh, dulu Tuhannya 2 sekarang 1, berubah nggak boleh, tetap lain-lain. Ya, nanti kajiannya memang agak panjang. Kenapa? Nanti juga nasib mansukh ini karena masalahnya ada 2 dalil yang nggak bisa ketemu. Gitu ya. Jadi ini, jika ada 2 dalil atau lebih yang bertentangan, ya, apa yang harus dilakukan? Maka nanti ulama memilih 3 jalur. Pertama namanya jalurnya al-jam'u, ya, atau menggabungkan. Kalau nggak ketemu, baru tadi an-naskhu.
ya, melihat sejarahnya atau mana yang lebih dulu dan yang mana yang belakangan. Yang ketemu juga baru ketiga, namanya at-tarjih. Nah, ini yang diambil oleh Muhammadiyah, tarjih, memilih dalil yang lebih kuat. Yang ketemu juga baru yang keempat, namanya at-tawakkuf, no comment. Tapi ini jarang, ya. Tapi ini bukan domain kita, ini domainnya para ulama. Karena mereka yang paham dari, ya, maka nanti muncullah di nasakh itu yang tadi ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Kenapa kita nggak belajar? Takut nggak kuat. Karena ini bukan ilmu tingkat pertama, ini berarti bukan kelas 1, ini yang kelas 2 nya naik dikit lah gitu ya. Jadi kita yang dasar-dasar dulu baru kesini nanti. Ya, nah kita nanti dijelaskan mana yang al-jamu ini. Kalau ada yang beda baru al-jamu dan seterusnya. Jadi nasakh itu poin yang kedua. Ya, ketika memang tidak bisa ketemu, yang bisa. Oke ya, itu tadi ya kenapa kok ada an-naskhu. Jadi yang menentukan ini nasakh atau bukan ya bukan zaman kita tapi para ulama. Ya, ketika tidak bisa digabungkan dalil itu. Jika ada dua dalil atau lebih yang seolah-olah bertentangan, apa yang harus dilakukan oleh ulama atau mujtahid. Jadi ulama bukan kita ya. Pertama mereka al-jamu, menggabungkan dulu. Contohnya sholat tahiyatul masjid jelas hukumnya sunnah. Ya kan? Kata Nabi, ya, idza dakhala ahadukumul masjid fala taqud hatta, ya, janganlah kamu masuk masjid kecuali, ya, jika kamu masuk masjid maka jangan langsung duduk tapi sholatlah 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Ini sholat sunnah. Tapi di sisi lain ada juga dalil yang mengatakan, ya, kami dilarang sholat dan menguburkan jenazah pada 3 waktu, yaitu ketika matahari terbit, ketika matahari di atas kepala menjelang zuhur, dan ketika matahari terbenam sampai masuk maghrib. Nah, bagaimana kalau ada orang datang ke masjid menjelang zuhur, atau ada orang datang ke masjid menjelang maghrib? Dia mau sholat tahiyatul masjid, tapi di sisi lain ada larangan. Maka di situ ulama beda pendapat. Mazhab Syafi'i memilih yang dilarang itu sholat yang tanpa sebab, sholat yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, kalau sholatnya berkaitan dengan tempat nggak ada masalah. Misalnya ada orang sholat tahiyatul masjid menjelang maghrib, boleh. Kenapa? Karena larangan tadi nggak masuk ke situ, kata Imam Syafi'i. Tapi kata muridnya Imam Hambali tetap nggak boleh. Itu maka Imam Syafi'i ngambil yang pertama al-jamu, dikumpulkan. Oh, bahwa larangan ini untuk sholat-sholat yang tidak berkaitan dengan tempat. Sedangkan tahiyatul masjid, sholat yang berkaitan dengan tempat. Jadi kapanpun termasuk waktu yang dilarang, boleh sholat tahiyatul masjid. Walaupun sholatnya ketika matahari terbenam, ketika menjelang zuhur matahari di atas kepala, kan dilarang. Tapi ini pengecualian, disebutnya taksis, ini pengkhususan. Makanya al-jamu digabung. Jadi yang itu dilarang silahkan, tapi untuk sholat-sholat yang sifatnya umum, sholat mutlak, ya, sholat ba'diyah, asar, di waktu terbenam matahari nggak boleh. Ya, tapi sholat yang khusus tadi nggak ada kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan tempat, maka tetap dibolehkan. Itu namanya al-jamu, menggabungkan. Termasuk sholat sunnah syuruk. Di satu sisi syuruk artinya terbit matahari atau isyraq. Di sisi lain terbit matahari tadi waktu yang dilarang, kata Nabi. Ya, Nabi melarang, ya, sholat dan menguburkan jenazah pada 3 waktu ketika matahari terbit. Nah, kan syuruk matahari terbit gimana tuh? Maka digeser, tunggu, ya, mataharinya agak naik ke atas. Makanya dikatakan sholat sunnah syuruk itu bukan pas terbit, tapi sholat sunnah di awal waktu duha. Itu menggabungkan 2 dalil, bukan dibuang. Gitu ya.
Nah, ini bukan kerjaan dan ini kerjaannya ulama. Nggak ketemu nih, ya udah baru pakai nasakh tadi. Contohnya nih tadi bicara ayat khomer, ya di surat 16 ini dianggap rizqon hasanah. Khomer itu adalah rezeki yang baik. Lalu turun Al-Baqarah menjelaskan bahwa khomer itu dosa besar tapi masih ada manfaatnya. Makanya ketika turun surat 2 ini Al-Baqarah, yang tadi jualan khomer berhenti jualan. Ya, jualannya berhenti. Tapi ketika turun yang pertama surat 16 masih tetap mabuk. Ya, tapi ketika turun Al-Baqarah, mabuknya tetap jalan tapi jualannya berhenti. Kenapa? Karena dosa besar, tapi masih ada manfaatnya, makanya masih mabuk. Ya. Tapi ketika ada sahabat yang mimpin sholat tapi ya berantakan bacaannya karena imamnya mabuk, maka turunlah surat yang ketiga ini, An-Nisa ayat 43. La taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kamu sholat dalam kondisi mabuk. Barulah terakhir turun surat 5 ayat 19-21 yang mengatakan bahwa khamar itu haram selamanya. Bahkan di salah satunya dikatakan fa'al antum muntahun, mau berhenti enggak? Nah, ini nggak mungkin ketemu yang di atas halal, yang di bawah haram. Berarti namanya nasakh nanti. Ya, surat 16 ini hukumnya sudah terhapus. Dengan apa? Dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah sudah terhapus atau mansukh dengan An-Nisa. An-Nisa sudah terhapus dengan Al-Maidah. Al-Maidah ini yang menjadi hukum sampai hari kiamat. Ya, gitu. Sedangkan yang 3 itu sudah tidak berlaku hukumnya, sudah mansukh. Yang berlaku adalah yang terakhir ini. Kenapa? Dilihat dari mana yang turun duluan, mana yang belakangan. Ya. Yang ketiga, tarjih, milih dalil yang lebih kuat, nggak ketemu. Di satu sisi Rasul mensunnahkan Senin Kamis misalnya, Rasul mensunnahkan sholat puasa Daud, hari puasa Syahriya. Rasul mensunnahkan puasa Ayyamul Bid. Gimana ketika itu bertemu dengan Ramadan? Boleh nggak saya sambil Ramadan sambil Senin Kamis, sambil Ramadan sambil puasa Daud, sambil Ramadan sambil Ayyamul Bid? Nggak boleh. Ketika masuk Ramadan semua puasa sunnah off dulu. Oh, fokus puasa Ramadan. Maka ini masuk tarjihnya, nggak bisa. Ah, saya pengen aja double puasa Ramadan plus Senin Kamis, nggak bisa. Ramadan ya Ramadan aja. Makanya masih memaksakan nggak berlaku. Tarjihnya yang kuat adalah puasa Ramadan. Itu ya, itu udah tarjih, nggak bisa. Ya udah harus memilih salah satu. Ya, pada terakhir tawakuf atau no comment ketika memang belum ketemu sampai nanti duduk bareng para ulama. Ya, wallahu a'lam. Tapi ini semua domainnya ulama, bukan kita. Kalau kita akan pusing, ya, karena ilmu alatnya banyak gitu ya. Itu kurang lebih ya. Monggo, ada yang lain? Satu lagi. Terkait dengan yang tadi penjelasan Pak, bisa nggak Pak dikategorikan? Kan surat dalam Al-Quran itu ada 114. Bisa nggak bahwa ada surat ini masuk nasikh dan mansukh berapa surat, yang tidak ada nasikh dan mansukh berapa surat, dan berikutnya bukan itu. Apa sudah ada melakukan, sudah ada identifikasi? Sudah. Iya. Ya, nanti banyak kitabnya. Ya, nanti kitab nasikh dan mansukh, kitab an-nasakh itu banyak para ulama. Ada yang mengkhususkan satu kitab dan itu dikarang oleh banyak ulama khusus tentang nasikh mansukh. Ya, cuma masalahnya bahasa Arab semua. Nanti dijelaskan mana yang terhapus, mana yang dihapus, mana yang tetap, ya. Mana yang memang ulama sepakat bahwa ini ada nasikh mansukh, mana yang nggak sepakat. Bahkan nasikh mansukh pun beda pendapat. Itu ya. Bahkan kadang mau cuma satu ayat, kadang di satu ayat ada sebagian kalimat ini sudah nasikh mansukh, sebagian tidak. Kayak tadi di Al-Baqarah kan, Al-Baqarah 29 kan nggak hanya bicara tentang khomer. Dia bicara juga tentang infak sedekah di situ. Yang terhapus adalah ayat tentang khomernya. Ayat tentang infak sedekahnya masih tetap. Makanya ketika bicara nasikh mansukh bukan langsung satu ayat, bisa jadi cuma bagian dari ayat itu. Ya.
Itu ya. Yang terakhir Pak Ustaz. Nah, dengan adanya konsep nasih mansukh ini implikasinya apa terhadap hukum itu? Ya, implikasi terhadap hukum ya kayak tadi, biar kita nggak bingung. Contoh di Khomer, kalau kita memaksakan bahwa 1667 ini masih berlaku ayatnya, berarti Khomer halal. Berarti jual beli Khomer halal. Nanti orang yang jual narkoba tenang ya, ditangkap marah-marah ya, ayatnya ada loh halal. Ya kan? Kayak karena 1667 ini bicara tentang Khomer yang halal. Makanya sudah terhapus hukumnya. Itu ya. Maka yang dipakai ini bahwa Khomer haram. Walaupun di pemerintahan sekarang juga susah banget ya mengeluarkan undang-undang tentang haramnya Khomer. Tapi jelas dalam Islam ini sudah haram. Itu ya implikasinya, khawatirnya begitu. Ya, ketika memang tetap dipaksakan yang haram ini halal ya sudah. Nanti akhirnya orang dengan tenang leluasa ya dagang narkoba, jadi pengedar, jadi bandar. Kenapa? Orang 1667 ini masih berlaku kok. Ya, itu ya. Wallahu a'lam. Oke, kita publikasi sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.